Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Abdul Jabar. Saya akan menjelaskan strategi perusahaan dalam mengembangkan bisnis di era digital. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. 1. Tingkatkan penjualan melalui strategi pemasaran digital dan sosial media. Di zaman sekarang adalah era dunia digital. Belanja apa saja dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dengan ponsel pintar atau smartphone. Perusahaan atau pelaku bisnis yang memiliki bisnis usaha dapat mengembangkan bisnisnya melalui strategi pemasaran digital atau digital marketing dan sosial media. Pelajari dan terapkan ilmu digital marketing untuk meningkatkan konsumen dan penjualan. Contoh, ketahuilah cara memasang iklan di Facebook, Instagram, TikTok maupun WhatsApp. Buatlah video marketing atau video promosi produk yang kekinian dan bisa memanfaatkan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan semacamnya untuk mendongkrak penjualan dalam suatu bisnis. Apakah saat ini kita sudah melihat kurir atau jasa pengiriman barang mondar-mandir di jalan setiap hari? Itu adalah bukti bahwa dengan marketing digital penjualan akan lebih mudah dan menjangkau banyak wilayah. 2. Terus lakukan inovasi dan tingkatkan kualitas produk. Supaya bisnis semakin maju, jangan malas untuk berinovasi. Pahami zaman sekarang bagaimana selera pasar atau konsumen itu yang beragam, bersifat dinamis dan mudah bosan. Jadi bisnis yang kurang mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan keinginan konsumen akan jalan di tempat, bahkan semakin surut karena zaman sekarang persaingan semakin ketat. Jadi inovasi wajib dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk. Menjaga kesetiaan pelanggan lama dan menggait pelanggan baru sehingga bisnis dapat bertahan walaupun pesaing-pesaing baru bermunculan. Bentuk inovasi bisnis pun beragam seperti inovasi produk yang baru, penambahan sistem pelayanan, dan lakukan secara konsisten supaya bisnis lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor. 3. Perkuat modal usaha agar bisnis mampu bertahan dan berkembang. Lakukan review dan evaluasi keuangan bisnis secara berkala. Cek apakah model yang dimiliki kuat untuk menyokong semua kebutuhan dan strategi perkembangan bisnis saat ini. Jika modal usaha tergolong pas-pasan, maka perlu melakukan strategi untuk memperkuat modal. Saya akan menjelaskan strategi level bisnis. Strategi level bisnis merupakan seperangkat tindakan yang terintegrasi bertujuan untuk memperoleh keunggulan kompetitif atau competitive advantage yang berkesinambungan. Strategi tingkat bisnis atau business level strategi adalah suatu keputusan dan tindakan yang diambil perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam suatu pasar tertentu. 3. Strategi tingkat bisnis yang umum sebagaimana dipopulerkan oleh Michael Porter pada tahun 1980, yaitu 1. Strategi berbiaya rendah, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Contoh strategi unit bisnis yaitu PT Astra International Tbk. Perusahaan yang dikenal oleh sebutan Astra Group ini memiliki 7 segmen usaha yang berbeda, antara lain otomotif, jasa keuangan, teknologi, informasi, properti, infrastruktur, logistik, agribisnis, dan alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. Tiap usaha dari Astra Group tersebut memiliki strategi sendiri dalam menghadapi persaingan industri, tetapi tetap selaras dengan visi dan misi perusahaan ini. Akan menjelaskan strategi level korporasi. Strategi level korporasi merupakan strategi yang direncanakan serta dieksekusi pada tingkat korporasi atau perusahaan. Strategi korporasi ini menentukan segala bisnis yang sedang dijalankan oleh perusahaan dan apa yang ditargetkan perusahaan dari bisnis-bisnis tersebut. Strategi korporasi dibuat berdasarkan visi dan misi perusahaan. Strategi korporasi juga disebut strategi tingkat korporasi atau strategi tingkat perusahaan. Jenis-jenis strategi di level korporasi dan masing-masing contoh yang menggunakan strategi tersebut. 1. Single industry firms, yaitu perusahaan yang berpartisipasi dalam bisnis tunggal seperti yang diterapkan oleh McD, Ayam Bakar Wong Solo, Ayam Nyonya Suharti. 2. Related diversified industry, yaitu perusahaan berpartisipasi dalam bisnis yang beragam tetapi masih saling berkaitan terhadap produk yang dihasilkan, misalnya bisnis produk kesehatan seperti Procter dan Gamble dan Unilever. 3. Unrelated diversified industry, yaitu perusahaan berpartisipasi dalam bisnis yang beragam dan tidak saling terkait antar produk yang dihasilkan, misalnya usaha bank, asuransi, manufaktur, perdagangan, perkebunan, peternakan, dan hotel. Sekian pembahasan tentang strategi perusahaan dalam era digital, strategi level bisnis, dan strategi korporasi yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.